Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutahharoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku ajar. Pengertian buku ajar. Buku ajar adalah buku standar yang disusun oleh para ahli di bidangnya dengan maksud dan tujuan instruksional. Di dalamnya terdapat sarana-sarana pengajaran untuk memudahkan pemakainya dalam mempelajari sesuatu. Buku ajar biasanya dipakai di lingkup perguruan tinggi maupun sekolah. Jadi, buku ajar itu terdapat di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah seperti sekolah SD, SMP, SMA. Manfaat buku ajar. Menurut Green dan Petty, manfaatnya yang pertama adalah mencerminkan sudut pandang modern tentang pengajaran dan mendemonstrasikan aplikasi dalam bahasa pengajaran tersebut. Yang kedua, menyajikan sumber pokok masalah yang mudah dibaca dan bervariasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran terutama untuk meningkatkan keterampilan ekspresional. Selanjutnya, menyediakan sumber tentang keterampilan ekspresional. Selanjutnya, menyajikan metode dan sarana pengajaran yang memotivasi mahasiswa atau siswa. Yang selanjutnya, menyajikan fiksasi sebagai penunjang latihan dan tugas praktis. Yang selanjutnya, menyajikan bahan dan sarana evaluasi dan remedial yang tepat. Jadi, manfaat buku ajar secara singkatnya adalah untuk mempermudah siswa dan siswi untuk mempelajari suatu ilmu. Manfaat buku ajar versi Debdiknas, yaitu yang pertama, membantu dosen atau guru dalam proses pembelajaran, dan yang kedua, memudahkan penyajian materi saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya, membimbing mahasiswa atau siswa belajar dalam waktu yang lebih banyak. Yang selanjutnya, mahasiswa atau siswa tidak bertanggung jawab pada dosen atau guru. Yang selanjutnya, menumbuhkan motivasi mahasiswa dalam pengembangan diri terutama dalam memahami materi. Jadi buku ajar ini bisa digunakan di mana saja, tidak hanya di sekolah. Jadi buku ajar ini untuk meningkatkan kemampuan dari siswa atau siswi sebagai penunjang belajar. Jenis-jenis buku ajar. Buku ajar berdasarkan Ellington dan Reis. Jenis buku ajar yang pertama adalah contoh handout, lembar kerja, dan buku ajar mandiri. Yang kedua adalah buku ajar display yang tidak diproyeksikan seperti poster, model, dan foto. Selanjutnya, bahan ajar display diam. Yang selanjutnya, buku ajar audio. Yang selanjutnya, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan visual diam. Selanjutnya, buku ajar video. Dan selanjutnya, buku ajar komputer. Jadi, buku ajar itu tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga bisa berbentuk digital, contohnya e-book. Yang selanjutnya adalah menurut Abdul Majid, jenis buku ajar yang dikelompokkan menjadi 4, terdiri dari yang pertama adalah buku ajar cetak, yang selanjutnya buku ajar dengan audio, yang selanjutnya bahan ajar dengan audio visual, contohnya video, yang selanjutnya bahan ajar interaktif, contohnya compact disc interaktif, yaitu buku ajar yang terdapat di dalam CD. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan buku ajar. Di sini langkah-langkahnya sangat banyak dan juga langkah-langkahnya juga sesuai dengan aturan yang ditentukan. Yang pertama, format sesuai dengan UNESCO, disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester, ketebalan minimal 200 halaman, memiliki ISBN. Penyajian buku ajar digunakan prinsip-prinsip teknologikal pedagogik seperti buku ajar pada umumnya. Yang selanjutnya ditulis dengan bahasa semi formal sehingga mereka dengan belajar menjadi santai. Selanjutnya, menyediakan ilustrasi, studi kasus atau soal-soal latihan. Jadi buku ajar tidak hanya berisi materi tetapi juga berisi evaluasi. Diketik dengan spasi 1,5, penyajian gambar grafik dapat dibaca dengan jelas. Struktur kalimat mengikuti kaidah bahasa Indonesia sesuai PUEBI. Penulisan atau penyajian daftar pustaka, menyertakan beberapa pendapat dan mengutip hasil penelitian sesuai dengan bidangnya. Karena setiap pendapat itu pasti memiliki hak cipta, jadi harus menyantumkan citation. Yang selanjutnya, mengakomodasi hal-hal atau ide-ide baru, artinya berisi dengan inovasi dan inovasi yang lebih baru.
Buku ajar mencantumkan hasil review, ulasan, atau dukungan dari pakar, sehingga buku ajar tersebut bisa dikatakan terpercaya atau valid. Yang selanjutnya bukan karya plagiarisme. Jadi buku ajar yang baik itu bukan buku ajar yang meniru, tetapi jika menggunakan atau jika ada kutipan-kutipan dari buku ajar yang lain bisa dimasukkan citation. Mengandung konten yang terkait dengan isu-isu revolusi industri, tidak menyimpang dari falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Langkah-langkah penulisan buku ajar. Nah, menurut Rahmat Kriantono, dosen Universitas Brawijaya, yang pertama ketika memulai menulis buku ajar, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini itu harus sudah mendapatkan jawaban. Artinya di dalam buku-buku tersebut terdapat apa yang ada di pertanyaan ini. Contohnya apa yang dibahas dalam buku ajar. Yang pastinya di dalam buku ajar juga banyak yang dibahas, tidak hanya satu. Yang selanjutnya, mengapa topik yang dipilih tersebut penting untuk dibahas. Artinya topik tersebut memang penting sehingga banyak orang yang menjadi terbantu dalam membaca buku tersebut. Yang selanjutnya, siapa sasaran atau target pembacanya. Ketika buku ajar itu ditujukan untuk siswa sekolah dasar, maka tidak mungkin pembacanya adalah siswa di SMP, sehingga begitupun sebaliknya. Apakah terdapat diferensiasi? Apakah ada kolaborasi? Apa bahasa yang digunakan komunikatif sehingga para pembaca merasa nyaman saat membacanya? Apakah diperbarui secara berkala? Artinya bahan ajar tersebut tidak tertinggal. Ketika ada sesuatu yang baru, maka bahan ajar tersebut bisa diperbarui sehingga para pembaca juga mendapatkan ilmu-ilmu baru. Penyusunan silabus. Beberapa hal yang perlu dicermati saat menyusun silabus, yakni standar kompetensi, materi pokok, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sumber bahan. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian buku. Yang pertama adalah pendahuluan, yang selanjutnya adalah penutup. Pemilihan materi. Poin-poin yang harus diperhatikan saat menulis pemilihan materi adalah harus sesuai dengan silabus, sesuai dengan tujuan pendidikan seperti mendukung pengembangan ilmu, mengedepankan nilai keberagaman, beretika akademik, dan lainnya. Tidak hanya itu, dalam memilih materi, penulis juga harus memastikan relevansinya dengan perkembangan iptek. Artinya, buku ajar tersebut terus berinovasi atau mengutip hal-hal yang baru sehingga buku ajar tersebut tidak tertinggal. Yang selanjutnya adalah menyajikan materi yang telah dipilih. Perhatikan tata bahasa dan norma penulisan. Jelaskan tujuan pembelajaran dan keterkaitan antar materi. Tulis dengan menarik dan mudah dipahami. Tak kalah penting, dalam buku ajar tekankan dan dorong keaktifan mahasiswa saat pembelajaran. Selain itu, selipkan pula evaluasi. Jadi dalam buku ajar tersebut tidak hanya berisi materi-materi, tetapi juga berisi dengan evaluasi. Penyusunan layout apabila untuk diikutkan dalam program hibah dikti. Penyusunan layout ini didasarkan pada peraturan dikti dalam program hibah. Jadi buku ajar harus memenuhi ketentuan seperti ini. Jenis tulisan Times New Roman dengan ukuran font 12, jenis kertas A4 spasi 1,5, batang tubuh atau bagai isi minimal 200 halaman. Buku ajar harus memiliki prakata, daftar isi, batang tubuh, daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan agar menarik. Yang pertama, tulis dengan bahasa menarik dan informatif sehingga para pembaca tidak mudah bosan. Buat tampilan visual buku dengan menarik. Kalau visual buku pastinya membuat para pembaca itu tidak merasa bosan juga. Yang selanjutnya, susun materi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ketika bahan ajar atau buku ajar tersebut membahas satu materi, maka ada batasan-batasan materi tersebut sehingga tidak keluar dari apa yang dijelaskan dalam materi tersebut. Yang selanjutnya, menggunakan pengemasan kembali informasi. Terapkan penataan informasi dengan
mengkompilasi materi berbagai bahan ajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.